Waktu terus berjalan hingga tiba saatnya kedua mempelai akan mengucapkan janji suci mereka di depan altar pernikahan. Semua keluarga diundang, bahkan keluarga Ara diundang ke acara itu. Ini benar-benar acara pernikahan Ara. Nyonya Doni terbelalak kaget. Dia tidak menyangka kalau Joel benar-benar orang kaya, bahkan bergaul dengan orang-orang terhebat di negeri itu. "Ma, kita maksudku, menantu kita orang hebat." Tuan Doni sama terkejutnya. Mereka menatap aula pesta yang sangat besar itu. Begitu banyak undangan yang datang dan acara mewah dan mega itu dilaksanakan dengan teratur. "Apa kita tidak salah pesta?" ucap Niko. "Tidak, ini memang acaranya," ucap Nyonya Doni sambil menunjuk foto prewedding Ara dan Joel. "Aku tak menyangka kalau ini benar-benar terjadi. Padahal selama ini aku berlaku kasar pada Ara," ucap Niko sambil memijit pelipisnya. "Ara akan menikah, tapi aku sebagai mama bahkan tak pernah memperhatikan anakku," lirih Nyonya Doni. "Sudah, Ma, ini juga salah papa yang terlalu fokus pada pekerjaan. Niko, kau juga jangan merasa bersalah," ucap Tuan Doni. "Maaf," ucapnya pelan. Niko sudah mengetahui kalau dirinya bukan anak kandung Tuan Doni. Dia adalah anak Nyonya Doni dengan seorang pria yang dulu dijodohkan dengan mamanya. Namun hidup mereka berat dan mamanya Niko sering disiksa oleh suaminya sehingga dia memutuskan untuk bercerai dan melarikan diri. Sebenarnya kehidupan keluarga itu sama-sama sulit di awal. Nyonya Doni yang saat itu sedang mengandung Niko memilih berpisah dengan suaminya dan hidup seadanya, bekerja siang dan malam hingga dia bertemu dengan Tuan Doni, suaminya sekarang. Tuan Doni juga kala itu keadaannya tidak cukup baik. Dia baru dipecat dari kantornya karena terjadi peringkasan karyawan di tempat dia bekerja. Mereka bertemu hingga muncul benih-benih cinta dan pada akhirnya berjuang bersama memperjuangkan Niko dari nol, membangun keluarga yang utuh dan penuh cinta, bekerja sama membangun ekonomi keluarga mereka, hingga mereka memiliki Ara, putri bungsu di keluarga itu. Namun karena mengejar uang dan uang, mereka mengabaikan kehadiran Ara, bahkan terkesan cuek dengan segala sesuatu yang terjadi pada putri mereka. Mereka menyerahkan semua perawatan Ara pada baby sister dan terus bekerja karena mereka tahu betapa sakitnya hidup mereka saat tidak memiliki apapun. Namun karena terlalu sibuk dengan dunia kerjanya, mereka sampai mengabaikan anak-anak mereka yang tumbuh tanpa kasih sayang yang cukup dari orang tua mereka. Penyesalan selalu datang terlambat, jadi ketika masih ada waktu untuk memperbaiki penyesalan itu, maka lakukanlah sebelum terjadi penyesalan lain yang tak diharapkan. Acara dimulai, Joel tampak berdiri dengan gagah di atas altar menunggu sang pengantin wanita. Ara dibawa oleh pendamping pengantin wanita yaitu Repa dan Aurel yang tampak cantik dalam balutan dress berwarna peach. Kedua bumil sebenarnya memaksa ingin mendampingi Ara, namun mereka tidak diizinkan. Edward kecil tampak menyambut Ara sambil memberi salam ala-ala kerajaan. "Silakan, Onti cantik," suruh Edward sambil berjalan mendahului Ara dan menaburkan bunga. Lantunan musik yang indah dibunyikan, mereka berjalan dan muncul di jalan menuju altar. Semua mata tertuju pada sang pengantin wanita yang sangat cantik dan elegan. Semuanya terpesona melihat kecantikan dari seorang Reina Alessia. Joel menatap ke arah kedatangan Ara. Jantungnya berdegup kencang, rasanya benar-benar gugup. Dia menatap kekasihnya yang tampak sangat cantik dalam balutan dress baby blue itu. Tanpa sadar, air mata Joel menetes. "Mom, lihat menantu Mom. Dia sangat cantik," lirih pria itu yang seketika itu mengingat sang mendiang mama. Hatinya bergetar, rasanya sungguh getir. Pernikahannya tak dihadiri oleh orang tuanya. "Semangat nak, mama di sini," seru Luna dari bawah panggung. Joel menatap Luna, matanya berkaca-kaca. Wanita itu benar-benar membuatnya merasakan kembali pelukan seorang ibu. Dia perlahan mengusap air matanya dan tersenyum sambil mengangguk pada Luna. "Nah, begitu baru anakku," seru Luna yang berdiri di samping suaminya dan Outnal, sementara si kembar sedang bermain musik di ujung sana. Ara berjalan dengan pelan, dia mencari sosok papa dan mamanya. Rasanya tidak lengkap jika dia berjalan menuju altar tanpa dampingan papanya. Meski Tuan Doni terkesan jahat, tapi Ara tetap menyayangi kedua orang tuanya. Mata gadis itu bertemu dengan mata sendu papanya yang menunduk di dekat jalan menuju altar. Ara menghentikan langkahnya membuat semua orang menatap gadis itu. Perlahan Ara berjalan menghampiri papanya yang menunduk juga sang mama. "Pa, Ma, Kak Niko," panggil Ara dengan lembut meski dengan mata berkaca-kaca. Mereka terkejut dan langsung menoleh ke arah Ara.
Dengan segera Ara menghamburkan pelukannya pada mereka. "Hiks, Hiks, kalian datang," ucap Ara sambil menangis. Mereka juga turut menangis sambil membalas pelukan Ara. Begitu erat pelukan pertama kali mereka lakukan sebagai keluarga yang utuh. "Bolehkah kalian mengantarkanku ke altar pernikahan?" ucap Ara sambil menatap mereka. Ketiganya terkejut, sebuah permainan dari anak gadis di keluarga itu. Tuan Doni menatap ke arah Joel dan keluarga besar lainnya. Joel mengangguk sambil tersenyum lembut. Tuan Doni mengangguk, "Papa akan mendampingimu, nak," ucapnya. Lega rasanya saat Ara mendengar kata-kata itu dari sang papa. "Apakah kakak boleh?" tanya Ara. Niko mengangguk, dia juga menangis. "Mama juga ya," ucap Ara sambil menatap mamanya yang menangis. "Baiklah sayang," ucap sang mama. Akhirnya Ara dituntun menuju altar. Mereka tersenyum bahagia, berjalan mengantarkan Ara menuju calon pendampingnya. Ara tiba di sana. Joel benar-benar terharu menatap Ara. "Kau cantik," ucap Joel dengan mata berkaca-kaca. "Kau tampan," balas Ara dengan senyuman bahagia. "Bahagiakan dia jangan seperti kami yang menyanyiakan anak kami," ucap Tuan Doni sambil menunduk malu di depan calon menantunya. "Kita akan bahagia bersama-sama, Pa, Ma, dan kakak ipar. Kita akan bahagia," ucap Joel. Pada akhirnya mereka berdua mengucapkan janji suci pernikahan di atas altar di depan semua orang. Janji yang akan mereka ikat seumur hidup mereka. Kedua mempelai memasangkan cincin pernikahan sebagai simbol pernikahan mereka di jari pasangan mereka. Keduanya menangis penuh haru. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, trauma, kesakitan, dan penderitaan. Dan dalam waktu singkat pertemuan mereka berubah menjadi sebuah pernikahan sakral. Joel memberikan ciuman pertamanya pada Ara. Ciuman pertama mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. "Yes, akhirnya sah dan bisa cium peluk bebas. Hahaha," seru Joel di akhir ciuman itu sambil mengangkat kedua tangannya dan bersorak gembira yang sontak membuat para tamu tergelak. Ara tersipu malu, suaminya benar-benar belak-belakan tapi dia suka itu. "Yeay, akhirnya sah," seru Ara tak kalah semangat dengan Joel yang juga membuat para penonton tergelak dengan kedua pengantin baru itu. Haha, setelah itu acara pelemparan buket bunga pun dilakukan. Kedua pengantin berdiri membelakangi para tamu yang sudah bersiap. Para wanita dan pria yang belum menikah disuruh berdiri di dekat altar. Aurel tampak berdiri di sana, namun tiba-tiba tangannya ditarik oleh Kristo. "Jangan berdiri di situ, Aurel," ucap Kristo sambil membawa lari Aurel. "Ya, Kristo." "Hei Nona, tak perlu berdiri di sini," bisik Kristan pada Repa sambil menarik tangan gadis itu dari sana. "Loh, mau kemana?" Semuanya menghitung dan hap, buket bunga itu melambung tinggi ke atas hingga hap, bruk. "Yak, Joel, Ara, kenapa kalian lempar padaku?" pekik Outnell yang terjatuh karena buket bunga itu berhenti tepat di kepalanya. "Aus, Tuhan, bisa kau minggir, kau menduduki lenganku," ucap seorang wanita berkacamata yang merupakan pelayan yang juga terjatuh di atas lantai bersama Outnell. Maaf, aduh, encok aku." "Joel, Ara, awas kalian nanti ya," gerutu Outnell sambil berdiri dan membantu gadis berkacamata dengan rambut dikepang itu berdiri. "Maaf, gak sengaja." "Au, kenapa juga nih buket jatuh di kepalaku," gerutu Outnell. "Untukmu saja," ketus Outnell sambil pergi dari sana dengan jalan tertatih-tatih. Aku? Ini? Hai, sudahlah," gumam wanita itu sambil menatap buket bunga di tangannya. "Pup, haha." Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat wajah pias Outnell. Apakah buket itu memang jatuh pada orang yang tepat?